Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan yang sampai apa yang ditinggalkan oleh seorang muslim dari harta benda, maka yang pertama untuk dikeluarkan pengurusan jenazahnya, mu'natut tajhiz, untuk kepengurusan jenazahnya. Kemudian yang kedua adalah zakat yang belum dikeluarkan oleh si mayit di masa hidupnya. Yang ketiga adalah hutang si mayit yang di sana ada rohan, ada barang jaminannya. Yang ketiga tadi pembayaran hutang si mayit yang ada barang jaminannya. Urutan yang keempat dikeluarkan untuk membayar hutang yang tidak ada barang jaminannya. Yang kelima penunaian wasiat dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang keenam barulah pembagian waris. Mereka ahli waris bertanggung jawab untuk menunaikan hak si mayit, terutama anak-anak si mayit, sebagai birrul walidain, berbakti kepada orang tua di saat mereka sudah wafat adalah menunaikan apa yang itu menjadi tanggungan si mayit. Tentunya yang pertama tadi mu'natut tajhiz, mengeluarkan dari uang si mayit untuk kepengurusan jenazahnya kalau tidak ada yang menanggung dari keluarga atau dari masyarakat sekitar. Yang kedua, hendaknya dibayarkan zakat yang belum dikeluarkan oleh si mayit. Dan yang ketiga, wajib untuk membayarkan hutang si mayit. Anak-anak adalah ihsan dari orang tuanya, dari ibu dan dari ayahnya. Tidak akan terlahir dia di muka bumi kecuali karena sebab ibu dan ayahnya. Karena itu bentuk amal soleh terbaik setelah tauhid, menunaikan hak Allah adalah menunaikan hak kedua orang tua. Karena apapun yang dimiliki oleh si mayit adalah hak mayit untuk dia bisa lepas dari hutang. Wa nafsul mu'min mu'allaqatu bidainin, dan jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya. Bahkan seorang mujahid dia tidak akan masuk surga apabila dia berhutang. Maka yang wajib untuk dilakukan oleh anak-anak si mayit adalah menunaikan sesegera mungkin hutang sang ayah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan bentuk berbakti kepada orang tua. Di antara kezaliman yang dikatakan oleh banyak para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman Ibn Umar Al-Adadi rahimahullah, di antara bentuk kezaliman adalah ketika ahli waris mereka menunda pembayaran hutang si mayit. Tidak boleh para ahli waris untuk menunda membayar aset si mayit dengan alasan agar di kemudian hari atau tahun akan tinggi nilai aset tersebut. Setiap detik yang tertunda pembayaran hutang si mayit di sana adalah kezaliman yang dilakukan oleh ahli waris. Ketika Abu Qatadah mengatakan, saya yang membayar hutangnya ya Rasulullah, ketika Rasulullah mau didatangkan kepada beliau seorang jenazah, Rasulullah bertanya, apakah dia punya hutang? Iya ya Rasulullah, maka salatkanlah oleh kalian. Rasulullah tidak mau menyalatkannya. Abu Qatadah kemudian mengatakan, dainu alayya ya Rasulullah, hutangnya biar aku yang tanggung ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyalatkan. Di sholat zuhur Rasulullah bertanya, apakah hutangnya sudah engkau tunaikan? Belum ya Rasulullah. Di sholat asar Rasulullah kembali bertanya, apakah engkau sudah tunaikan hutangnya? Belum ya Rasulullah. Di sholat maghrib Rasulullah kembali bertanya, apakah sudah engkau tunaikan hutangnya? Sudah ya Rasulullah. Al-an baradat jildur,
sekarang baru dingin kulitnya. Ini menunjukkan kasihan si mayat apabila tidak segera ditunaikan hutangnya. Karena itu kewajiban bagi ahli waris adalah menunaikan hutang sang ayah, orang yang wajib untuk seorang anak cintai, seorang ayah yang darinya kebaikan datang untuk anak-anaknya. Wajib semaksimal mungkin untuk membayar hutang si mayat terlebih dahulu. Bahkan terkadang wasiat tidak ditunaikan. Bahkan tidak ada sedikit pun peninggalan untuk ahli waris. Karena habis semua harta peninggalan si mayat untuk membayarkan hutang. Demikian yang perlu dilakukan oleh ahli waris terhadap harta si mayit, mendahulukan pembayaran hutang, baru setelah itu wasiat, karena wasiat pun adalah hutang dan tidak akan mungkin harta itu habis ketika wasiat ditunaikan, karena tidak lebih harta yang diwasiatkan dari sepertiga harta si mayit. Wasiat pun adalah hutang, maka tunaikan itu semua, barulah sisa dari pembayaran zakatnya, pembayaran hutang yang berbarang jaminan dan yang tidak berbarang jaminan, wasiat, barulah itu yang dibagikan kepada ahli waris. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan seorang anak yang dia berbakti kepada orang tuanya. Tentunya akan dibalas dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Tidak akan mungkin seorang anak tidak akan makan, tidak akan minum, mati kelaparan, dia yang berbakti kepada orang tuanya. Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Dan sebagaimana dikatakan, kama tadinu tudan, al jaza'u min jinsil amal. Apa yang kau lakukan, maka itulah yang akan menimpamu. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika seorang anak dia berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan anugerahkan keturunan yang berbakti kepadanya, dan sebaliknya pun demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua dan mewafatkan kita semua di atas Islam, yang menunaikan hak Allah, hak Rasul, hak orang tua, hak kerabat, dan hak kaum muslimin secara umum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.